Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 5 Undercover High School dimulai dengan Seok-ho, Mi Jung, dan Yang Hun semuanya berdoa agar Hae Seong mendapat nilai bagus selama ujian tengah semester. Sebuah kilas balik menunjukkan Sua terkejut dengan tim Hae Seong yang jatuh dari lemarinya. Mereka berpura-pura menjadi rekan-rekannya dari pekerjaan paruh waktunya yang mencoba membuat Hae Seong terkejut. Ketika Sua tetap curiga, Hae Seong berpura-pura pingsan dan yang lain bergegas membawanya ke rumah sakit. Saat ini, Hae Seong menyelesaikan ujiannya. Sementara itu, Yang Hun masih bercinta dengan ciumannya dengan Mi Jung. Dia memberitahunya sebanyak itu tetapi dia tidak menerimanya dengan baik. Keduanya bertemu Seok-ho dan Hae Seong untuk makan malam. Seok-ho masih khawatir soal mencurigai mereka dan Hae Seong terus memikirkan ciumannya dengan Sua. Sua pasti masih mencurigai Hae Seong sudah dewasa. Dalam perjalanan keluar dari gedungnya, dia melihat nomor teleponnya di mobilnya. Dia memberitahu rekannya Rian hal ini sambil minum beberapa minuman dan ibunya mendengarnya. Malam itu, seorang Soa yang mabuk muncul di rumah Hae Seong, bukan rumahnya sendiri. Hae Seong mencoba berbicara dengan suara seorang wanita melalui interkom tetapi untungnya ibu Sua menemukannya dan membawanya ke rumah mereka. Hae Seong menyadari bahwa mereka adalah tetangga sebelah. Keesokan harinya, hasil paruh waktu keluar. Hae Seong menempati urutan ke-10 di kelas, mencapai tujuannya. Yo Jung kebetulan menempati peringkat pertama di kelas, mengalahkan Yena untuk pertama kalinya. Yena berpura-pura baik-baik saja tetapi pada kenyataannya, dia cemburu. Di tempat lain, Ketua Myongju bertemu dengan pemimpin redaksi Yun dari Seojin Daily. Dia menulis tentang aspirasinya untuk sekolah privatisasi global dengan imbalan apapun yang dia inginkan. Namun, Yun tidak tertarik dengan penyuapan dan berjalan keluar. Dalam perjalanan pulang, kepala sekolah Park memberitahu Myongju bahwa pangkat Yena telah berubah. Yena segera mendapat pesan dari Myongju yang memanggilnya ke kantornya dan dia terlihat sangat cemas saat dia masuk ke kamar. Hae Seong memberitahu timnya bahwa dia telah mengajukan aplikasinya tetapi ada dua pelamar lain juga. Dia membuat gerakan canggung dan kuno mencoba mendekati Yena tetapi untungnya tetap terpilih di OSIS. Sementara itu, Sua mencoba menghubungi sekolah lama Hae Seong sesuai catatan resminya. Nomor itu dialihkan ke tim Hae Seong, yang menutupinya. Hae Seong tiba di ruang staf untuk menanyakan tentang kunci ruang OSIS dan melihat catatannya. Dia kemudian mencoba menenangkan Yo Jung, yang bertekad untuk tidak berbicara dengannya. Sayangnya, Yena memata-matai mereka berbicara. Kemudian, Seok-ho menyuruh Hae Seong untuk menghindari Soa sebanyak mungkin. Keesokan harinya, Hae Seong menghadiri pertemuan OSIS pertamanya. Setelah selesai, dia berkeliaran untuk memeriksa jam kakek tetapi dia diinterupsi oleh Yena dan Yo Jung. Yena menyuruhnya dan Yo Jung keluar untuk makan malam untuk mendiskusikan sesuatu. Sementara itu, Rian datang ke toko sandwich tempat tim Hae Seong bekerja. Dia menggunakan kameranya untuk mengirim umpan langsung ke Sua, yang masih mencurigai Hae Seong. Tentu saja, mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Sua kemudian menerima lebih banyak pekerjaan dari wakil kepala sekolah baik. Yo Jung bertemu Yena di sebuah restoran mewah di mana mereka segera bergabung dengan Hae Seong. Saat mereka berbicara, Hae Seong memperhatikan bagaimana Yena memperlakukan Yo Jung sebagai pelayan, memerintahkannya berkeliling. Dia menyuruh Yena untuk berhenti dan membayar tagihan, mengakhiri makan malam mereka. Setelah Yena pergi, Hae Seong menyadari inilah mengapa Yo Jung tidak ingin dia bergabung dengan dewan. Tapi dia bersikeras bahwa dia ingin menjaga hal-hal seperti ini dan sambil menangis memberitahu Hae Seong untuk tidak menyerbu. Yena pulang ke rumah di mana kami mengetahui bahwa ibunya yang menyuruhnya untuk membiarkan Hae Seong masuk dewan. Sementara itu, Hae Seong kembali ke sekolah di bawah naungan malam untuk mencoba dan memeriksa jam kakek. Dia menggunakan kuncinya untuk membukanya tetapi sepertinya tidak ada apa-apa di dalamnya. Pada saat itu, seseorang menyelipkan kertas di bawah pintu kamar. Tertulis, "Halo, Agen Jong Hae Seong." Hae Seong dan Seok-ho mengunjungi Direktur Kim dan menunjukkan kertas itu kepadanya. Dia memerintahkan mereka untuk mencari dari mana asalnya dan kemudian memberitahu sekretarisnya untuk memeriksa staf sekolah. Setelah itu,
Seok-ho menyuruh Hae Seong untuk menjaga dirinya sendiri melalui misi ini. Keesokan harinya, Direktur Kim memeriksa anggota staf sekolah. Dia menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Hae Seong mengetahui bahwa video CCTV sekolah di sekitar ruang dewan dihapus sebagai bagian dari reboot server. Kami mengetahui bahwa kepala sekolah Park lah yang melakukan ini atas perintah Myongju. Tapi mereka juga tidak tahu siapa yang menyelipkan catatan itu kepada Hae Seong dan mengapa. Sementara itu, rekan Sua, John Ho membantunya dengan semua laporan yang dibuat oleh wakil kepala sekolah baik. Dalam prosesnya, dia kebetulan melihat sebuah buku dengan anggota OSIS tahun 2003. Kembali ke rumah, Hae Seong mendapat telepon dari nomor anonim. Ternyata itu adalah penjaga keamanan sekolah yang ditangkap Hae Seong menyelinap ke ruang bawah tanah beberapa episode yang lalu. Dia tampaknya adalah orang yang menyelipkan catatan itu dan menyuruh Hae Seong untuk menemuinya di atap sekolah. Hae Seong menuju ke sekolah di mana jam kakek mulai berbunyi tiba-tiba. Dia ingat cerita Dong Min dan ungkapan, mata merah akan datang untukmu. Sebelum dia bisa memasuki sekolah, sesuatu jatuh dari atap, itu adalah penjaga keamanan dan matanya merah. Di tangannya, ada buku catatan hitam kecil dengan bintang di atasnya. Sebuah kilas balik menegaskan bahwa ini adalah buku catatan yang sama yang diberikan Hae Seong kecil kepada ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Episode berakhir dengan kilas balik lain di mana Si Hyun, Hae Seong, dan ayahnya bertemu Bong Ja dan pergi makan. Kami kemudian belajar apa yang mengejutkan Sua di buku OSIS, foto ayah Si Hyun dengan anggota OSIS.